Apa saja tahap prainteraksinya? Menyiapkan alat, Pertama harus membaca rekam medis dulu, pastikan pasiennya benar. Yang akan diperiksa adalah tuan F, ya, misalkan. Kemudian memang ordernya atau pesanannya adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik sistem saraf, ya, 12 saraf kranial. Setelah itu baca rekam medis sudah, kemudian menyiapkan siapkan alatnya. Ada apa saja nih? Wangiannya apa? Kopi? Ininya kayu putih ya? Oke, kemudian ini kapas. Ada apa lagi? Kasa ya boleh. Snellen chart. Ini Garputala? Iya. Garputala. Oke, ini ada apa? Oh, ini nasal kalon. Apa ini namanya? Spekul nasal. Penspen. Ya. Baik. Setelah siap, jangan lupa mencuci tangan. Oke, cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita ke pasiennya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bapak, perkenalkan, nama saya Perawat Novi. Saya yang bertugas di ruangan flamboyan dari pukul 2 sampai dengan pukul 9 malam nanti. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pemeriksaan pada sistem saraf Bapak, ya. Waktunya kurang lebih 10 menit, ya. Sebelumnya bisa Bapak sebutkan Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Pak Farhan, usianya berapa, Pak? 50 tahun. Alamatnya di mana, Pak? Indramayu Sindang. Coba saya lihat gelangnya ya, Pak. Oh iya betul, pasiennya adalah Tuan Farhan, usia 50 tahun, alamatnya di Indramayu Sindang. Ya. Baik, mohon izin Pak, saya akan melakukan tindakan. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu? Tidak? Mohon kerjasamanya ya Pak. Sebelumnya saya tutup privasinya, jangan lupa. Kemudian kita siapkan saja dulu semuanya pakai handscoon ya, menjaga perlindungan untuk diri kita juga. Ini ujian ya? Kayaknya ujian. Kayaknya. Jadi harus dihafalkan. Iya betul. Operasi maksudnya? Iya Bu. Iya kayaknya. Kemarin konsul perasaan mah diujikan. Baik, yang pertama adalah nervus olfaktorius atau untuk penciuman. Yang pertama, sebelum mengecek fungsi penciuman, kita harus cek dulu kebersihannya sebenarnya ya. Hidung. Yang pertama bisa kalian cek dulu dengan kepatenan jalan nafasnya dulu ya. Pak, punten saya mau cek dulu ya Pak, apakah Bapak hidungnya ada sumbatan atau tidak? Kalau boleh tahu, Bapak sekarang sedang batuk pilek nggak Pak? Enggak. Harusnya ini tipis saja ya, nanti itunya. Punten ya Pak, saya cek fungsi pernafasan Bapak, hidungnya saya tutup satu, nanti Bapak bernafas seperti biasa ya. Enggak Pak? Tuh, bisa gerak. Yang sini bisa gerak, berarti bagus. Kalau mau mengecek lebih detail lagi, silakan gunakan spekulum nasal. Punten ya Pak. Udahlah, nggak beneran nggak. Gini, kemudian kalian cek kalau memang kotor mau dibersihkan dulu boleh ya. Silakan dicek, jangan sampai ada sumbatan. Begitupun dengan hidung yang sebelahnya. Oke? Kalau sudah, kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan. Kayaknya enakan duduk deh Pak, boleh? Duduk Pak. Nah, kita lanjutkan dengan mengecek fungsi penciuman. Pak, saya nanti akan memberikan benda-benda yang baunya cukup menyengat. Nanti Bapak bisa sebutkan itu bendanya apa ya Pak. Silahkan Bapak tutup mata terlebih dahulu. Oke. Kemudian ini adalah benda yang pertama. Punten, salah satu lubang hidung saya tutup ya Pak. Bapak bisa cium ini. Cium nggak? Beneran? Bau apa? Oh iya, cium banget ya. Ini bau apa Pak? Kopi. Kopi ya. Coba yang sini Pak. Kopi. Benar, kopi. Kemudian ini adalah benda yang kedua ya Pak. Punten. Ya. Apa ini? Minyak kayu putih. Oh iya benar. Ini agak susah kayaknya ya. Karena kalau tidak biasa sama bayi-bayi, karena nyiapin alat jadi kayaknya tahu ya. Nggak terlalu kecium tapi ya.
kalau itu ya. Berarti fungsi penciuman bapaknya ini bagus ya, bisa menyebutkan 3 benda yang tadi kita berikan. Baik Pak, boleh buka matanya? Setelah olfaktorius kita menuju ke optikus. Ada 3 kan itu barengan. Optikus. Yang bagian mata hanya optikus saja. Optikus, Terus oculomotorius. Apalagi? abdusen. Yang khusus mata yang abdusen ya. Iya. Jadi oculomotorius, kemudian abdusens dan optikus ya. Yang pertama adalah lihat bagaimana pergerakan bola matanya ya. Kita lihat Pak Punten, saya ini ada jari ya. Bapak silahkan coba gerakan mata Bapak, bola mata Bapak sesuai dengan pergerakan jari saya. Apakah bisa? Coba ya. Mangga. Ya, oke. Atas, mengantuk ke bawah. Bapak mengantuk? Kalau dilihat ada kelainan di mata sebelumnya, kalau boleh tahu, minus gitu ada nggak Pak? Nggak ada? Oh iya. Jadi pergerakan bola matanya mah bagus. Sekarang kita coba ke fungsi penglihatannya, yaitu dengan meminta bapaknya menyebutkan huruf-huruf ya. Oke. Tentukan jaraknya adalah 6 meter. Pak, punten ya, bayangkan saja, ini anggap saja sudah 6 meter ya Pak. Silakan Bapak sebutkan, ini sejajar ya dengan mata Bapaknya, pemasangan ininya. Bapak bisa sebutkan ini huruf apa? Ini N, Z, Y, F. F apa? V. Ayo, jangan ini apa? F. Ini L, A, C apa? G. Ayo, G ya. Iya, ini G ya. Oke. Yang ini? Ini C. Ya. Harusnya dalam jarak 6 meter dia dikatakan normal bila mampu membaca sampai batas ini. 60 dengan jarak 6 meter. Kalau dia bisanya adalah di atasnya berarti ada kelainan yaitu mata minus. Gitu. Batasnya harus bisa baca di sini. Bisa dipahami? Berarti tadi sudah pergerakan bola mata, kemudian fungsi penglihatan, satu lagi adalah pupil. Nah, tadi ada ini adalah pen light-nya. Pak, punten ya Pak, saya mau mengecek refleks pupil mata Bapak. Bapak nggak perlu kaget atau gimana ya, nanti akan saya senterin bagian matanya. Izin ya Pak. Oh, nggak nyala. Nggak nyala ya? Memang nggak ya? Oke, punten ya Pak, agak menghadap ke depan saja Bapaknya. Nanti agak dibuka boleh ya. Nggak usah gerakin Pak, biasa aja. Ini mah cukup saya yang nyenterin. Nanti dia kalau beneran ada cahaya akan mengecil. Kalau ukurannya sama, mengecilnya disebut dengan isoko. Kalau kondisi mengecilnya disebut dengan miosis. Kalau ternyata dia tidak berespon terhadap cahaya, membesar ukurannya medri. Ukurannya tidak sama antara kanan dan kiri, anisokor. Sudah? Apalagi berikutnya? Tiga minus itu untuk buka mulut, nyeri, terus yang menelan bukan ya? Yang meraham ya. Baik Pak, berikutnya saya mau mengecek untuk persarafan di area mulut, rahang bawah dan juga gigi ya Pak. Izin Bapak bisa buka mulutnya? Ya, silakan buka Pak. Oke. Kemudian kita ambil untuk jarum yang di sininya. Ya. Oh, ada jarumnya. Ya. Harusnya mah dibuka saya yang dalam. Punten ya. Tapi pasti sakit ya. Ini aja ya. Atau dalam. Punten, boleh. Punten ya. Sakit nggak Pak? Sakit? Agak sakit. Oke. Tapi kalau membuka mulut biasa nggak sakit? Enggak. Kalau kayak gini Pak, punten ya. Dari luar? Enggak. Yang dalam yang sakit ya? Enggak. Ya karena cenderungnya memang kalau mukosa bibir yang dalam itu dia lebih tipis dibandingkan dengan
pipi ya. Kalau pipi mah ada lemak-lemaknya, tapi kalau itu kan dia enggak ya. Jadinya tuh akan lebih sakit ketika diberikan rangsang atau stimulus dengan menggunakan jarum. Jadi nanti di mukosa yang dalam aja ya, mukosa bibir yang dalam. Setelah itu dilanjutkan dengan mengecek sensorinya ya. Sensorinya itu dengan mengusap bagian pipi, dahi, dan juga rahang bawah menggunakan kapas ya. Punten ya Pak, Bapak nanti saya akan usap kapas di bagian pipi, dahi, dan juga rahang bawahnya. Bapak rasakan apakah Bapak itu benar-benar bisa merasakannya atau tidak, gitu ya. Coba sambil tutup mata boleh Pak. Oke, punten ya. Kerasa? Kerasa. Kerasa? Kerasa. Coba kalau saya mau membandingkan dengan kasa ada tadi. Parudan bukan? Parudan ya. Coba membandingkan ya antara yang tadi dengan yang ini, lebih kasar yang mana Pak? Lebih kasar yang ini. Ini. Iya, kasar. Ini. Iya. Kasar. Enggak. Coba ya. Iya, Bu. Coba bandingkan kanan kiri, mana yang lebih kasar? Kiri. Kiri ke mana? Sini. Iya tak? Kapas. Masa sih? Coba yang nggak pakai handscoon. Enggak, alasan ini. Halusan ini. Coba baru lagi. Coba ya Pak ya. Kasar yang mana? Sama aja. Coba kayak gini sama ini. Kita halus. Enggak kasar. Ini yang halus. Ini kasar. Masa? Sama aja sih. Iya tak. Kasar ini ah. Sama aja, Bu. Oh iya wih. Iya, wih. Kayaknya ada sedikit masalah kayaknya. Bercanda. Ini karena memang tutup mata jadi agak itu ya. Bisa untuk mendeskripsikannya. Ininya itu ya, nanti diusapkan kapas boleh. Kalau mau membandingkan sensorik, bagusnya berarti tingkat kekasarannya dibedakan. Dari yang halus sama yang kasar bandingkan. Suruh menentukan mana yang lebih kasar, mana yang lebih halus. Oke, setelah itu nervus apa lagi? Fasialis, yaitu wajah ya. Wajah itu pertama minta pasiennya untuk tersenyum. Pak, punten bisa tersenyum Pak? Senyum hari. Sebelah kanan kiri, ini masih netris ya. Netris. Kemudian setelah senyum minta untuk ini ya. Mengerutkan dahi. Pak, punten bisa mengerutkan dahinya? Saya juga nggak tahu, nggak bisa ngerutin ini ya. Tapi kalau lagi mikir tuh biasanya keluar sendiri ya. Ya, ini dibandingkan. Kalau bentuknya sih kanan kiri simetris ya saya lihat. Jadi tidak ada masalah di nervus facialisnya. Oke. Kemudian vestibulo-cochlearis ya. Yaitu pendengaran dan juga keseimbangan. Oke. Ini kita coba. Garpu lagi. Pertama kita dengarkan dulu caranya ininya ini untuk yang apa dulu? Maurine, Squambah atau Weber? Weber itu membandingkan apa dengan apa? Tulang telinga Kanan dengan kiri ya? Iya. Berarti getarkan ini ujung ininya. Kemudian letakkan ini. Oh sebentar. Kalau dulu masuk ada yang begini ya? Iya, bisa juga sih, sama. Bandingkan kanan dan kiri ya Pak. Masih kedengeran? Rambatannya kanan dan kiri sama? Sama, Bu. Sama? Enggak berat sebelah? Enggak, Bu. Dia Masih? kasihan. Udah. Udah di tangan saya getarannya juga udah hilang ya. Kemudian yang kedua adalah yang membandingkan tulang dengan udara. Kita sebut dengan punten ya Pak. Di tulang mastoid belakang sini. Kalau sudah selesai, udah nggak berasa getarannya bilang ya Pak. Iya, sudah, Bu. Sudah. Sini masih Kedengeran. Masih, Bu. masih terus Masih. terus. Masih. Kalau udah bilang udah. Iya, Bu. Udah belum Ternyata Han? udah. Masih. Oh, masih. Jernih berarti. Jangan-jangan telinganya lagi ngedening ya. Masih? Masih.
Masih kamu bayar? Masih tapi kecil. Dan kayaknya di tangan saya udah nggak berasa. Ya memang kalau tangan kan sama ya. Sudah, Bu. Pada sudah. Sudah. Yang dicek jangan hanya satu telinga ya, telinga yang sana juga harus dicek. Ya saya mencontohkan hanya salah satu saja, oke? Oke. Kemudian yang ketiga adalah bandingkan antara klien dengan pemeriksa. Punten ya Pak. Iya, Bu. Kalau sudah nggak ada suaranya, nggak kedengaran, getarannya bilang ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah nanti taruh di sini ya. Kok saya masih ngedengin ya? Tapi masih ya tadi tuh. Masih. Oh iya, ini baru hilang. Nah nanti dibandingkan saja. Karena ini tutup kerudung, bagusnya mana nanti masukin aja dari bawah ya. Jadi kalau pasiennya hilang, kitanya juga hilang ya? Harusnya. Kalau pasiennya sudah tidak mendengar, kita juga enggak. Gitu. Kalau sama-sama sehatnya. Iya. Tapi kalau kita sudah dicek dulu kan sebelumnya kita masih mendengar, ternyata pasiennya sudah enggak kayak tadi, berarti pasiennya yang ada masalah. Karena kita sebagai pemeriksa sebelumnya harus sudah diperiksa terlebih dahulu. Oke? Oke. Itu adalah vestibulo koklear. Ini apa lagi? Bagus. Ini yang refleks menelan ya. Pertama, minta pasiennya untuk buka mulut sambil bilang A gitu ya. Buka mulutnya Pak. Tahan. A. Oke. Sekarang saya cek kemampuan untuk menelan ya Pak. Coba Bapak menelan, sakit tidak Pak? Sakit? Tidak, berarti aman. Tidak ada masalah untuk fungsi menelannya. Menelan. Next, apa lagi? Aksesoris itu yang ini ya. Oke. Pak, punten, Bapak bisa menggerakkan ini bahu ya? Bahunya bisa digerakkan? Bisa. Silakan angkat pundaknya ke atas. Kemudian Bapak menoleh ke arah kanan Bapak, kemudian kiri. Oke. Kalau bisa ada sakit nggak Pak? Enggak. Boleh diturunkan pundaknya ini ke depan. Kalau ngangkat pundak yang bekerja adalah otot trapezius. Kalau untuk yang menoleh kanan dan kiri adalah sternocleidomastoid. Oke. Setelah itu ada lagi? Hipoglossus yaitu untuk pemeriksaan lidah. Pak, ini adalah untuk mengecek fungsi lidah Bapak ya, apakah bisa bekerja dengan normal atau tidak. Bisa buka mulutnya dulu Pak. Iya, kemudian julurkan lidahnya, gerakan ke atas, ke bawah, samping kanan, samping kiri. Bisa ya Pak? Sudah cukup. Itu yang terakhir ya? Iya. Benar kan? Iya. Kalau sudah Bapak pemeriksaannya sudah selesai, hasilnya alhamdulillah semuanya normal, tidak ada kelainan, kecuali mungkin saja nanti dicek lagi ya. Untuk pendengaran nanti dicek lagi apakah memang ada kelainan atau tidak, begitu ya Pak ya? Baik, itu saja untuk pemeriksaannya. Ada yang mau Bapak tanyakan ke saya sebelum saya akhiri? Oh tidak. Baik, kalau tidak ada, Bapak bisa kembali tiduran, istirahat. Saya mohon pamit. Kalau Bapak membutuhkan bantuan, boleh minta tolong keluarga untuk manggil saya di nurse station. Ya, saya mohon pamit. Nanti jam berapa ya, misalkan ya. Lihat lagi. Terima kasih Bapak. Jangan lupa lepas handphone, kemudian cuci Tangan. dan dokumen Pasir. didokumentasikan. Setelah dilakukan tindakan pemeriksaan 12 saraf kranial, badan UAF, usia 50 tahun, alamat Indramayu Sindang, hasilnya dan U1 sampai 12 misalkan normal ya, tanda tangan nama Jelas. nama jelas perawat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup. Cukup. Baik, silakan mencoba Coba. pasang-pasang.